Oke, selamat pagi waktu Indonesia dan selamat sore waktu Kanada. Halo semuanya, terima kasih buat teman-teman yang telah hadir pada webinar pagi ini mengenai studi in Canada versus USA. Nah, jadi untuk hari ini Salk Education Consulting akan menjelaskan mengenai pendidikan di Kanada dan juga USA. Ini jadi bukan hanya cerita-cerita dari internet atau kita research sendiri ya, tapi memang kita akan mengundang langsung yang sudah berpengalaman di kedua negara ini. Nah, yang pasti ada pengalamannya juga, dia studi di Indonesia. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja untuk teman-teman, mungkin saya mau kasih sedikit reminder aja. Saya merekomendasikan untuk menggunakan headset atau headphone untuk di webinar pagi ini agar suara kami terdengar lebih jelas. Dan kami akan kirim recording presentation-nya after presentation ini selesai. Atau teman-teman kalau misalnya memang terlewat recordingnya, nanti bisa dicek juga di YouTube kami di Salak Education. Yang pasti teman-teman harus stay tune sampai akhir karena akan ada Q&A. Kemudian silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya, drop question kalian di chat atau message feeder dari Zoom ini. Oke, sebelum perkenalkan dulu, nama saya Tasya. Saya di sini sebagai webinar host untuk pada pagi hari ini. Tapi di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Mbak Ayu Lina Wulandari atau kita panggil Mbak Ulan aja ya. Halo Mbak Ulan. Oke, jadi Mbak Ulan ini pernah kuliah di Trisakti, kemudian melanjutkan studi ke USA, tepatnya di Indiana University. Itu kalian bisa lihat picture-nya, dia studi di Kelley School of Business di Indiana University. Kemudian saat ini bekerja di Rezwan Property di Kanada. Nah, jadi sudah 3 negara yang memang Mbak Ulan pernah punya experience nih. Jadi teman-teman ini bisa belajar dari Mbak Ulan juga. Selain itu saya juga ditemani oleh rekan saya ada Kak RH. Halo Kak RH. Halo semuanya. Oke, nah jadi Kak RH salah satu yang pernah studi di Kanada juga ya Kak ya. Nanti mungkin boleh bisa dibantu juga kalau teman-teman ada yang mau tanya-tanya studi di Kanada. Oke, kita langsung lanjut aja. Mungkin Mbak Ulan, stage is yours. Oke, terima kasih Tasya. Jadi perkenalkan, ya nama saya Wulan. Jadi yang dari Tasya bilang, saya itu kuliah di Indonesia dan di US. Jadi dulu awalnya itu di Trisakti, jurusannya Business Management. Terus kemudian lanjut ke Indiana University, ngambil major Finance. Works experience yang saya punya itu ketika di Indonesia setelah lulus, pulang ke Indonesia, saya kerja di Beiersdorf Indonesia. Itu perusahaan yang bikin Nivea dan Hansaplast sebagai brand eksekutif. Terus waktu di Kanada juga saya kerja part-time di retail store. Terus habis itu full-time, pertama kali kerja full-time itu di Kanada itu sebagai mystery shopper dan call center. Terus sekarang itu saya kerja di property management di Waterloo, Ontario, sudah 3,5 tahun. Terus selain work experience, saya juga beberapa punya volunteer experience. Jadi itu waktu kuliah di Amerika, itu tuh memang dianjurkan untuk mengambil beberapa volunteer activity sebagai requirement untuk lulus. Terus habis itu saya juga volunteer sebagai grader assistant waktu di kampus. Terus selama di Kanada juga menyibukkan diri dengan volunteer seperti di Indonesian Society of Manitoba. Terus juga pernah volunteer di non-profit organization untuk membantu para refugee sama Canadian citizen untuk mendapatkan kerja. Jadi itu kiranya perkenalannya. Next, Tasya. Oke, great. Nah, mungkin kita langsung aja nih, Mbak Wulan. Saya mau tanya, jadi gimana ceritanya bisa jadi nyampe ke US, terus kenapa pilihnya tuh US gitu, dibandingkan dengan negara-negara lain? Sebetulnya dulu tuh awal mulanya, emang dari dulu tuh pengen kuliah di luar negeri, tapi rasanya tuh kurang nggak siap gitu. Jadi itu ternyata waktu itu sempat cari-cari gimana ya program apa yang kiranya bisa nanti transfer ke luar negeri. Nah, pada saat itu tuh saya lihat ada Trisakti University. Jadi dia itu offer dual degree program
di mana programnya itu 2 tahun sekolah di Indonesia, terus lanjut 2 tahun di University Partner. Jadi sebenarnya University Partnernya itu nggak cuma US, jadi ada US, ada Australia, ada Belanda, ada apa lagi ya? Ada macam-macam sebetulnya. Cuman sebetulnya alasan utama kenapa milih US itu sebetulnya dari orang tua, karena ayah saya juga lulusan dari US gitu, jadi dia nganjurin buat US. Cuman selain itu sebetulnya US itu kan siapa sih yang nggak mau kuliah di US gitu. Terkenal di US itu kan sekolah-sekolahnya world class education, terus mereka juga fasilitas sekolahnya bagus. Terus alasan utama juga kenapa pengen ke US karena biar lebih mengasah bahasa Inggris gitu. Sebetulnya negara lain juga bisa mengasah bahasa Inggris, cuman seperti kan kayak kalau ke Belanda gitu kan mereka punya bahasa sendiri. Jadi kalau mikirnya ke US udah pasti memperlancar bahasa Inggris gitu. Terus juga pengen tahu culture-nya di sana tuh seperti apa. Nah, lainnya juga tuh karena di US, sebenarnya nggak US juga, saya yakin ada juga. Jadi tuh di US dan Kanada tuh punya banyak banget organisasi kayak student organization yang bisa ngebantu kita untuk lebih mendalami atau mencari tahu interest kita di luar dari program studi yang kita pilih. Sebetulnya itu sih alasannya kenapa sekolah di Amerika gitu. Oh, terus kalau sama satu lagi kan Amerika gitu, orang tahu, wah Amerika bagus. Nah, sebenarnya waktu kuliah di Amerika juga mikirnya, udah mikir nggak akan stay lama di Amerika gitu. Jadi kalau pulang ke Indonesia, yang notabene tuh orang-orang bisa, oh lulusan Amerika, bagus. Jadi kepikirannya bakal gampang cari kerja ketika pulang ke Indonesia gitu. Oke, jadi sebenarnya pilih ke US itu memang ada family experience juga ya. Jadi setidaknya ada yang pernah studi di sana, jadi udah tahu pengalamannya lah ya. Oke, terus Iya. ini juga Mbak Bulan. Jadi kalau misalnya Mbak Bulan ini langsung pilih Indiana University atau langsung pilih si US-nya pas tahu? Sebetulnya iya, sebetulnya itu di US itu waktu itu pilihannya ada dua. Ada Indiana University sama ada kalau nggak salah itu Missouri University gitu. Cuman Oke, setelah dilihat-lihat Indiana tuh lebih bagus rankingnya gitu. Jadi ya kalau milih university harus dikonsider juga ranking apa world rankingnya gitu. betul, betul sekali. Jadi memang Indiana University kan sebenarnya terkenal juga ya sama rankingnya. Terus apalagi program bisnisnya kayaknya itu the best bisnis juga ya di Salah US. satunya ya. Iya. Oke, mungkin kita bisa next. Oke, nah terus sebenarnya tadi kan Mbak Ulan belum siap nih kalau misalkan langsung di first year langsung ke studi ke luar negeri gitu kan. Jadi sebenarnya harus skill apa aja sih yang harus kita siapin gitu. Terus kayak hal-hal apa aja yang harus kita siapkan sebelum kita berangkat. Jadi tuh sebetulnya sebelum kita berangkat itu ada beberapa hal sih yang harus disiapin. Yang nomor satu udah pasti anggarannya gitu. Jadi kalau mau pilih ke luar negeri itu dilihat kiranya budget kita berapa, terus kira-kira dari budget kita berapa sanggup nggak untuk kuliah di sana, nggak hanya untuk bayar kuliah, tapi juga untuk bayar living cost-nya sama uang saku gitu ceritanya. Jadi itu juga harus dipertimbangkan. Yang kedua, improve bahasa Inggris kita. Nah, salah satunya kenapa yang tadi saya bilang itu saya belum siap itu salah satunya karena bahasa. Jadi makanya itu jadi saya ngambil apa namanya international program di mana tetap di Indonesia, cuman bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris gitu. Nah, sebenarnya masih banyak sih cara untuk improve bahasa Inggris, nggak harus sekolah dulu di international program, nggak harus, cuman bisa juga misalnya kayak banyak nontonin film bahasa Inggris gitu tanpa subtitle atau dengerin podcast atau di luar sana tuh banyak banget apps yang bisa ngebantu untuk improve bahasa Inggris, contohnya kayak Duolingo atau Grammarly untuk memperlancar menulis gitu. Terus selain itu juga saya waktu di Indonesia tuh nggak bisa yang namanya masak gitu.
karena di Indonesia semuanya serba mudah ya. Jadi kayak mau masak, mau makan, mau masak itu ada Mbak, mau makan tinggal jajan gitu. Cuman Iya. nanti kalau misalnya ketika udah keluar negeri, masak itu salah satu skill yang penting. Karena dengan masak itu kita bisa save a lot of money. Ya intinya balik lagi ke budgeting itu gitu kan. Terus yang terakhir harus mulai belajar untuk memanage waktu sama belajar organization skill karena nanti juga kan tinggal sendiri. Jadi di mana-mana kita harus belajar memanage diri sendiri, memanage waktu, ya kira-kira seperti itulah skill-skill yang harus disiapkan. Sebenarnya masih banyak lagi sih, banyak skill yang harus disiapin. Cuman kira-kira menurut saya ini sih yang penting untuk disiapin sebelum berangkat ke luar negeri, berangkat sendiri gitu. Oke, jadi apalagi pas masih high school ya, high school kan itu waktu yang tepat untuk belajar organisasi dan lain sebagainya. Iya nggak sih? Menurut Mbak Ulan gimana coba? Iya, iya sih, bener juga waktu SMA tuh sempat ikutan OSIS, itu ngebantu banget untuk kayak belajar mengorganisasi, nggak hanya mengorganisasi orang, mengorganisasi project, tapi mengorganisasi waktu juga gitu. Gimana cara membagi waktu, gimana cara ngomong sama orang gitu. Iya Penting benar, sih. Dimulai communication dari skills sih ya Mbak ya. iya, iya benar, communication skill itu penting. Oke, Gitu. jadi buat teman-teman juga lumayan nih, ini kan ada mungkin beberapa yang masih studi juga nih di SMA. Nah, bisa mulai belajar dulu nih dari sekarang. Jadi nanti pas di luar udah mulai terbiasa, pas ngobrol sama orang tuh kita udah lancar komunikasinya gitu. Oke, Sebetulnya ada yang lucu juga sih. Waktu itu apa tuh tuh? mikirnya waktu di Indonesia kan udah belajar bahasa Inggris, tempat les juga diajarin gimana sih caranya ngobrol, kayak conversation gitu. Ya, Cuman begitu nyampe sana kok ternyata beda ya, kayak cara orang ngomong kok bahasanya beda ya gitu. Jadi yang saya saranin mungkin baik-baik nonton nonton film jadi bisa kayak nangkep apa sih kalau orang ngobrol tuh, oh kalau nanya ini tuh jawabnya kayak gini gitu. Karena yang saya pikir waktu itu kayaknya di Indonesia kita diajarin bahasa Inggris yang baku gitu. Jadi kita iya, kayak pas nggak ngerti pas orang ngomong bahasa sehari-hari gitu. Bukannya nggak ngerti, cuman belum terbiasa gitu. iya betul, setuju, setuju. Jadi kalau misalkan kayak di tempat les aja, pada saat kita bilang sama-sama, mungkin orang bakal familiar dengan you are welcome. Padahal sebenarnya ada Mhm, kata-kata yang lebih expert lagi gitu, ibaratnya ada yang lebih betul sehari-hari ya. ya, Ya, benar-benar. seperti itu. Iya, oke, next. Nah, application process. Ya, jadi kita langsung aja nih, bulan kita langsung loncat. Jadi kayak sebenarnya gimana ceritanya pas pendaftaran ini Mbak Wulan langsung sebenarnya kalau dari Trisakti sendiri itu udah disediakan, sudah di-provide atau kita harus apply sendiri lagi? Harus apply sendiri lagi sebetulnya. Jadi tuh programnya itu waktu itu walaupun kita ambil program international program ya, itu tuh bukan berarti semua student yang masuk di program itu bakal bisa keluar negeri. Sebetulnya nggak kayak gitu. Jadi awalnya itu tuh ada requirement-nya gimana caranya biar bisa keluar negeri gitu. Salah satunya waktu itu seingat saya tuh IPK-nya itu harus minimum 3,8 Wow. sama ada kayak TOEFL and IBT, TOEFL testnya gitu, minimumnya saya lupa, kalau nggak salah 6 kalau nggak salah waktu itu. Jadi tuh kalau misalnya kita dapat di poin itu, baru kita diperbolehkan untuk lanjut apply di university partner gitu. Dan pas apply itu juga belum tentu dapat gitu, walaupun udah university partner, tapi belum tentu dapat gitu. Kita tetap harus apply lagi gitu. Sebenarnya keuntungannya waktu itu tuh cuman karena jadi bisa ditransfer gitu loh, kredit yang udah kita ambil di Indonesia bisa ditransfer di sana gitu. Jadi waktu itu prosesnya itu pilih university-nya mau university apa, terus habis itu apply ya basic apply gitu, ada kayak application form-nya, terus bikin essay kayak personal statement gitu, terus gitu. Habis itu bayar application fee, terus kita harus submit TOEFL test-nya dan transkrip gitu. Jadi itu langkah awalnya itu. Terus kalau misalnya udah udah apply itu nanti kita bisa dapat letter of acceptance-nya. Dan kalau udah dapat letter of acceptance-nya itu ntar untuk dipakai untuk apply US visa.
Jadi nanti kita isi form di S-160 sama apply visa F1 kalau misalnya untuk student visa di US. Terus habis itu ya nanti dapat panggilan interview. Interviewnya biasanya ya pertanyaan-pertanyaan basic sih, kayak mau kuliah di mana, terus kenapa mau ngambil kuliah di situ, terus ditanya juga tentang kayak pendapatan orang tua, karena kan mereka mau tahu, pihak immigration pengen tahu apakah kita sanggup bayar kuliah gitu kan. Terus habis itu ditanya juga mau stay berapa lama, plannya apa gitu. Basic interview question sih untuk apply student visa gitu. Setelah dapat visa, waktu itu saya step selanjutnya itu kontak international student organization di kampus gitu. Jadi mereka itu tuh ngebantu international student yang barunya yang akan tiba di US gitu. Jadi dari kampus itu mereka menyediakan namanya itu kayak mentorship program, di mana kayak ada assign student yang untuk membantu murid-murid baru datang, terus mereka juga ngebantu gimana caranya nyari rumah, accommodation gitu. Karena kan kita di negara antah berantah, terus akan nyampe ke US, nggak tahu gimana sih nyari tempat tinggal gitu. Jadi dibantu juga. Terus udah gitu nyari rumah, dibantu juga sama mereka, kemudian booking tiket, sudah deh. Jadi gitu kira-kira prosesnya. Oke, terus tadi ngobrolin soal partner dari Trisakti sendiri ya. Jadi sebenarnya support university itu cuman yang memang lebih mudah transfer kreditnya aja berarti Mbak ya? Iya, sebenarnya lebih mudah transfer kredit. Jadi kayak misalnya di Indonesia udah ngambil say 50 kredit gitu, nanti ditransfer ke Indiana University, jadi nggak perlu ngambil kelas-kelas kayak prereq-nya gitu. Enaknya sih gitu sih, transfer terus. Jadi degree-nya waktu itu jadi dapat 2, degree di Indonesia sama degree di US. Di US, oke. Nah, terus untuk esai sendiri pada saat itu atau personal statement waktu itu dibuat sendiri atau dapat dibantu juga nih sama Yunifnya? Buat sendiri. Cuma waktu itu yang saya kerjain itu, saya sempat nanya-nanya sih sama senior yang udah di sana, kira-kira personal statement itu seperti apa gitu. Terus habis itu ya udah kiranya dapat kayak ide apa aja sih yang harus dimasukin di personal statement. Basically personal statement tuh kayak kayak misalnya kenapa mau kuliah di sini, di Indiana, terus kenapa ngambil program ini, nanti kalau udah ngambil program ini, kamu bakalan dari program ini apa aja yang bisa kamu terapin buat lingkungan kamu gitu. Jadi kayak gitu sebetulnya. Jadi ya banyak-banyak nanya sama senior sih waktu itu, gimana cara nulis esai yang bagus gitu. Oke, ini seniornya dapat dari mana Mbak? Emang yang dari Trisakti juga atau memang randomly cari gitu? Nanya sama yang Trisakti juga sih waktu itu, karena kan kayak waktu itu nanya sama orang yang udah ngalamin langsung biar lebih valid gitu kan. Nah, makanya waktu itu nanyanya langsung sama senior yang udah ada di sana, yang udah ada di Indiana gitu. Oke. Nah, terus tadi interview ini langsung datang ke embassy USA di Indo sini. Iya, jadi tuh kalau apply US visa itu emang kita harus datang ke embassy-nya. Agak waktu itu inget banget saya ngantri pagi baru masuk siang gitu. Kalau misalnya Kanada, seingat saya waktu itu saya nggak pernah sih ya kuliah di Kanada, cuman kan apply waktu nyari visa Kanada. Itu nggak perlu sih yang namanya kayak embassy, lebih simple kalau Kanada. Kalau US kayaknya orang immigration-nya pengen lihat muka kita langsung gitu. Jadinya mewajibkan kita untuk datang gitu. Oke, I see. Nah, terus jadi sebenarnya penting banget sih kalau misalkan teman-teman nih ya, kalau misalnya mau studi ke luar negeri, penting kita research student siapa aja atau mungkin mahasiswa Indonesia yang udah studi di sana. Jadi penting buat kalian tuh udah langsung tanya-tanya sama yang udah berpengalaman. Apalagi kalau misalnya kita cuma searching by YouTube, Google, itu mungkin ada informasi yang kurang valid dan case setiap orang itu beda-beda gitu. Jadi kayak ada soal visa aja, case setiap orang itu pasti bakal beda-beda gitu. Jadi teman-teman tetap
dicoba dikomunikasikan dengan seniornya, apalagi kalau misalnya udah ketemu mahasiswa yang sudah ada di negara tersebut. Nah, itu bakal jadi lebih berpengaruh untuk kalian untuk consideration ya. Jadi akan mempertimbangkan kalian studi di sana tuh kayak gimana sih gitu. Oke. Iya. Nah, terus kalau misalkan di US sendiri, sebenarnya saya juga sedikit kurang nggak paham untuk grading system dan lain sebagainya. Nah, mungkin Mbak Ulan bisa jelasin kayak perbandingan ya, atau mungkin kayak gimana sih cara kita memahami university di US itu kayak gimana sih gitu, structure-nya. Ya karena sebenarnya bagus sih karena kan saya udah ngerasain di 2 negara ya, Indonesia sama, di Amerika gitu, gimana sih sistem pendidikannya gitu ya. Nah, sebetulnya kalau misalnya di Amerika itu kalau ngomongin tentang grading system agak agak mirip, bukan mirip apa ya, kalau di Indonesia kan IPK ya, kita taunya ya IPK 4,0 gitu. Di Amerika juga kayak pakai GPA 4.0. Setahu saya kalau di Kanada itu 4.5. Cuman itu itu harus dicek sama yang lulusan dari Kanada gitu. Nanti mungkin RH bisa nambahin gitu. Cuma yang saya tahu kalau Kanada sepertinya kayak 4,5 gitu. Jadi itu mulai dari grading sistemnya. Terus yang kedua, nilai itu juga diambil nggak cuman dari nilai kuis bagus, nilai ujian bagus, nggak kayak gitu. Waktu saya di Indonesia, saya ngerasa kayaknya asalkan ngerjain PR, ngerjain tugas, ujian bagus, nilai bagus gitu kan. Kalau di US tuh enggak. Kalau di US itu benar-benar murid itu didorong untuk partisipasi di dalam kelas. Nah itu tuh sebetulnya salah satu yang saya nggak terbiasa waktu itu. Jadi kayak, wah biasanya di Indonesia diem-diem aja nilainya juga bagus gitu kan. Yang penting ngerjain PR gitu. Kalau di US tuh enggak. Kalau di US itu kamu benar-benar harus partisipasi di kelas. Maksudnya partisipasi itu apa? Partisipasi maksudnya kalau dosen nanya, angkat tangan, jawab gitu. Kalau enggak aktif pada saat diskusi kelas gitu. Nah, yang saya rasain sebagai international student dulu waktu itu tuh karena bahasa Inggris kan bukan bahasa pertama kita ya, jadi agak nggak pede untuk ngomong di depan banyak murid gitu. Jadi yang saya lakuin tuh dulu sebelum ngomong gitu, siapin tuh bikin poin-poin apa aja sih kira-kira yang mau diomongin di depan kelas gitu. Terus mungkin kadang-kadang saya juga suka ngira-ngira, oh kayaknya besok dibahas ini deh gitu. Jadi disiapin dulu gitu contekannya buat besok ngomong di kelas. Terus salah satu lagi tipsnya itu dulu saya buat kelas participation tuh saya selalu duduk paling depan. Biasanya waktu di Indonesia saya duduk paling belakang kalau kuliah gitu. Ini di sana saya duduk paling depan. Tujuannya apa? Tujuannya biar kalau misalnya lagi kelas participation, kalau saya angkat tangan, nggak ada yang ngeliat. Yang ngeliat cuma dosen, karena kan duduk paling depan. Nah, kalau misalnya duduk paling belakang kan angkat tangan, pasti murid-murid lain nengok ke belakang, ngeliatin siapa yang ngomong sih gitu kan, makin nervous. Jadi makanya duduknya paling depan. Nah, itu kelas participation. Terus selain itu, menariknya di US itu, di Kanada juga mungkin iya, cuman kalau di US itu mereka tuh banyak banget offer kelas-kelas di luar di luar program studi yang kamu pilih. Kayak misalnya saya itu kan dulu majornya itu finance, keuangan. Cuman waktu di US tuh mereka tuh offer banyak banget kelas yang bisa kita ambil, kayak misalnya kelas yoga, kelas zumba, kelas apa ya, music for film, kayak gitu. Jadi banyak banget program-program studi di luar program yang kamu ambil. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu biar murid-murid tuh bisa mendiscover interest mereka di luar program yang mereka pilih gitu. Terus yang terakhir silabus. Kayak silabus sama sih kayak di Indonesia juga, kayak setiap program, setiap kelas tuh punya silabus. Jadi sebelum masuk kelas dikasih silabus yang isinya tentang outline course-nya tuh sebagai bakalan kayak apa, terus apa sih expectation di kelas ini, terus ujiannya tuh kapan, yang dibahas apa aja, kira-kira apa aja yang harus siapin, intinya kayak gitu. Itu sih kalau di US. Ya, beberapa ada yang mirip sama di Indonesia, cuma yang tadi saya bilang yang paling beda itu di US itu adalah class participation. Jadi kayak benar-benar murid dituntut untuk aktif di dalam kelas. Kalau misalnya diem-diem aja, walaupun ujiannya bagus,
Tapi kalau nggak pernah ngomong di kelas, pasti nilainya nggak akan maksimal gitu. Oke, jadi sebenarnya lumayan berbeda banget sama di Indonesia. Kalau misalnya apalagi kayak tadi kelas participation sih jelas kayak kalau di Indonesia saya aja ya udah fine fine aja gitu kalau misalnya dosen gak nanya ya udah saya diem diem aja gitu, tapi kayak ini jauh berbeda kalau misalkan kayak studi di luar ya pasti jadi pasti ditanya terus jatuhnya gitu kan. Nah, Benar. terus tadi beneran sih tips yang bagus buat teman-teman. Jadi kalau misalnya memang mau apa, kalau misalnya memang nilainya mau maintain nilai yang bagus, maintain GPA yang bagus, kalian harus punya apa, keaktifan di kelas. Jadi jangan sampai cuma diem-diem aja gitu kan. Nah, itu tips dari Kaulan. Nah, Dan duduk di depan. oh iya udah duduk di depan. Itu bener sih. Jadi kayak kalau kita duduk di belakang orang bakal nengok karena setahu saya kalau di US dia duduknya tuh bertingkat gitu ya. Iya, jadi tuh sebenarnya macam-macam. Ada yang Oke. kelasnya skala kecil, ada yang skala gede. Biasanya kalau skala gede itu ya duduknya kayak tingkat-tingkat gitu, terus di hall yang besar gitu. Jadi bayangin aja kalau misalnya nanya duduk paling belakang, semua mata menuju ke kita kan pas kita angkat tangan gitu. Tapi kalau di depan paling yang lihat cuma profesor gitu. Betul, betul, betul. Itu jadi lebih bikin kita nggak nervous sama sekali loh Iya, itu. benar. Tips beneran deh, itu nggak ada lagi kayaknya kalau di Indonesia, ya udah biarin aja gitu kan. Oke, mungkin Mbak Bulan takutnya pada ngantuk nih partisipan yang hadir di sini. Saya mau gantian nanya sama si partisipan. Teman-teman, eee, tadi kan udah ada beberapa dijelasin ya sama Kaulan. Saya pengen tanya sama teman-teman, coba sebutkan jenis visa student untuk di US. Untuk jawaban yang berhasil yang benar, nanti akan kami berikan souvenir. Silakan jawab untuk di bagian kolom chat. Saya ulangi pertanyaannya. Jenis visa apa untuk jenis visa student apa kalau misalnya kalian mau kuliah di US? Tadi sudah dijelaskan oleh Kaulan. Boleh silakan drop jawaban kalian. Ada yang jawab? Visa satu. Kita tanya ke Kaulan apakah jawabannya benar? Ya, betul, 100. Oke. Congratulations Najma, nanti boleh dibantu untuk kirim alamatnya ke saya, nanti akan kami kirimkan souvenirnya. Thank you. Oke, kita lanjut saja. International student di US versus Kanada. Ini sebenarnya poin yang paling kita tunggu-tunggu nih sebenarnya kan, Kak Wulan. Jadi sebenarnya gimana cara kita bandingin kalau misalnya student life-nya ya, atau misalnya kita kan international student, kita kan siswa internasional, bagaimanapun kita di sana bukan pribumi gitu kan, pendatang lah gitu. Nah, terus perbandingan untuk di US sama Kanada sendiri tuh kayak gimana? Mungkin boleh dijelaskan, silakan. Sebetulnya sih perbedaannya itu lebih ke, sebetulnya gini, pas mau milih kuliah, kalau misalnya ragu antara US atau Kanada, sebetulnya bisa ditanya tuh, nanti setelah kuliah tuh plan-nya apa? Apakah mau stay di US atau di Kanada atau mau pulang ke Indonesia gitu. Nah, kalau misalnya saya itu sebetulnya awal mulanya itu kenapa saya mau kuliah di US karena saya emang punya plan nggak akan stay lama di US gitu. Jadi emang plannya setelah lulus pulang gitu. Jadi makanya saya milih milih US gitu. Nah, perbandingannya itu kalau misalnya mau dilihat dari misalnya kayak gimana sih international student di US sama di Kanada. Nah, kalau di US itu waktu saya kuliah, waktu di sana itu waktu saya kuliah saya nggak bisa kerja di luar kampus gitu. Karena emang di sana itu untuk international student, untuk visa student kita nggak bisa kerja part time off campus gitu waktu kita lagi kuliah gitu. Nah, tetapi kita bisa kuliah on campus di dalam kampus gitu. Cuman kan kalau kalau kerja di dalam kampus itu kan nggak terlalu banyak job postingnya, sedangkan banyak banget international student yang mau kerja. Jadi agak sulit waktu itu competition-nya gitu untuk dapetin kerja di waktu lagi kuliah. Sedangkan menurut saya kerja di luar negeri itu tuh pengalaman yang penting banget gitu. Karena kan sekolah di luar negeri apa sih bedanya gitu kan. Tapi kalau kerja itu kan kayak kita pengen tahu culture-nya orang kerja itu seperti apa gitu.
sayangnya waktu itu saya nggak punya kesempatan untuk bisa kerja di sana gitu. Itu salah satunya itu. Yang kedua, nanti setelah lulus, kita itu sebenarnya sebagai international student itu kita dapat namanya, kita bisa apply, bukan dapat, sorry. Kita bisa apply OPT. OPT itu kayak optional practical training. Jadi setelah nyari kerja, setelah lulus, nyari kerja, kita dikasih waktu selama 3 bulan untuk nyari kerja. Um, misalnya kalau misalnya dalam 3 bulan dapat kerja, bagus. Nah, kalau jurusan saya kayak jurusan finance gitu, kalau misalnya saya dapat kerja itu dikasih permitnya 1 tahun. Tapi ada beberapa beberapa industri kalau misalnya kerja itu bisa dapat 3 tahun. Nah, itu tuh industri majornya kayak science, technology, engineering, sama matematika. Itu bisa dapat kerja 3 tahun gitu. Nah, buat di US itu setelah lulus, kan tadi cuma dapat 3 bulan nih, jeda waktu gitu buat cari kerja. Kalau dalam 3 bulan nggak dapat kerja, harus pulang ke negaranya. Itu kalau di US. Terus lainnya lagi kalau di US itu, seingat saya waktu saya masukin application buat kuliah di Indiana, itu tuh langsung ditanya tentang, bukan ditanya, salah satu requirement itu langsung suruh submit apakah kita punya health insurance gitu. Jadi health insurance bagi mereka tuh siswa internasional harus punya health insurance. Di kampus ditawarin sih, dari Indiana itu dikasih kayak paket health insurance, tapi mahal banget waktu itu. Seingat saya tuh mahal banget gitu. Jadi saya nggak ngambil waktu itu. Saya nyari insurance lagi di luar, kayak yang penting punya insurance gitu, yang penting bisa application saya masuk gitu. Tapi sayangnya walaupun punya insurance juga insurance-nya nggak terlalu cover, jadi kayak cuman istilahnya punya insurance, cuman waktu saya sakit juga tetap bayar sendiri gitu. Itu buat waktu di US gitu. Nah, kalau misalnya dibanding Kanada, next slide. Kalau misalnya di Kanada itu, again, saya nggak pernah ngalamin jadi international student gitu. Cuman kan saya tinggal di Kanada sekarang, terus saya juga punya banyak kenalan student-student di Kanada gitu. Jadi waktu kalau di Kanada itu yang saya tahu itu sebagai student kamu bisa kerja di Kanada kalau sambil kerja gitu. Jadi kalau nggak salah itu 20 jam per minggu itu kalau misalnya sambil kuliah, tapi kalau summer ketika kamu nggak ngambil nggak ngambil kelas, kamu bisa kerja 40 jam per minggu, jadi kayak full time gitu. Terus karena kamu bisa kerja, jadi kamu bisa dapat itu dong, work experience, tahu gimana sih orang-orang di sini kerjanya gimana, terus yang penting kamu jadi bisa ngumpulin duit sendiri gitu, karena lumayan banget loh kalau misalnya kerja itu lumayan banget untuk nge-cover living cost kamu. Jadi intinya kamu jangan ngebebanin orang tua dengan bayar tuition fee gitu, tapi living cost-nya kamu bisa nge-cover sendiri. Terus biaya hidupnya di Kanada sebetulnya tergantung provinsi di mana kamu tinggal, cuman kayaknya sih rata-rata biaya tinggalnya di Kanada jauh lebih murah dibanding di US gitu. Mungkin karena dolar Kanada juga lebih rendah gitu. Terus di Kanada tuh immigrant friendly. Di US is friendly juga, cuman saya ngebayangin di Kanada nggak tahu, lebih welcome aja gitu, imigran sama international student-nya gitu. Terus di Kanada sama juga, di Kanada international student-nya nggak dapat healthcare-nya tetap juga harus cari sendiri, tetapi kayaknya kalau di Kanada itu lebih banyak option-nya, kayak private insurance provider lebih banyak dan harganya juga macam-macam, coverage-nya juga macam-macam. Terus kalau di Kanada banyaknya sih sebetulnya student-student yang di Kanada itu mereka pilih Kanada karena setelah mereka lulus mereka bisa menetap dan kerja di Kanada. Karena kalau di Kanada itu kan nanti bisa dapat postgraduate work permit tuh selama 3 tahun. Nah, itu salah satu kenapa banyak international student yang pilih Kanada sebagai tujuan untuk sekolah gitu. Karena nggak cuma untuk nantinya kerja, tapi untuk potensi apply sebagai permanent resident gitu sih. Oke, jadi sebenarnya kedua negara ini kita diizinkan untuk bisa part time kan sebenarnya. Jadi nggak yang stay di kampus aja, sebenarnya kan seperti itu juga. Nah, mungkin ada tambahan. Silakan. Ya sebetulnya
bisa kerja, cuman yang tadi saya bilang kalau di US itu, kamu nggak bisa kerja di luar kampus, jadi pilihannya lebih sedikit gitu, dan lebih competition-nya jadi lebih tinggi. Sedangkan kalau kamu bisa sebagai student kamu bisa kerja di luar kampus, kamu bisa coba apply di misalnya kayak McDonald atau di retail store gitu, kayak gitu bisa. Jadi kan kayak job opportunity-nya lebih lebih banyak gitu, lebih besar. Lebih luas ya, oke. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Kak RH yang udah pernah studi di Kanada nih? Jadi iya benar tadi semua yang Ulan bilang, healthcare di sini dulu waktu zaman saya sih masih di-cover pemerintah, cuman kayak belakangan berubah sehingga harus bayar sendiri. Tapi, setelah dengar biaya di Amerika versus di sini, jauh lebih murah di sini biaya asuransinya dan, emang iya enaknya di sini ketika kuliah bisa part-time 20 jam seminggu, jadi nambah-nambah lumayan buat uang biaya hidup. Dan juga ketika summer tuh kayak sekitar 3 bulan bisa kerja full-time dan umum gitu. Banyak yang kerja gitu sehingga biasanya kerja summer aja cukup gitu buat biaya hidup 1 tahun. 1 tahun hidup gitu. Jadi kan lumayan ngebantu banget. Terus ketika lulus, emang dulu tuh saya berangkat ke Kanada karena nyari tempat yang bisa memungkinkan saya nyari kerja dan emang iya gitu ketika lulus, sekitar 3 bulan kemudian saya dapat kerja, terus emang ada jalur buat menuju menjadi permanent resident di sini. Oke, thank you Kak RH penjelasannya. Jadi teman-teman, nah jadi bisa dibandingkan antara mulai dari part-time kerja di US dan Kanada itu bisa aja, cuman lebih kompetitif di US karena kalian lebih sempit kan pekerjaannya. Terus tadi healthcare, terus immigrant friendly. Kayaknya so far ini saya mendapat informasi kalau Kanada untuk sejauh ini ya masih negara Kanada yang dia friendly gitu. Kalau misalnya apalagi kan kita pendatang, kita kalau misalnya kita sampai sana terus banyak orang tua yang khawatir kalau misalkan pada saat kita nyampein negara tersebut akan ketakutan sama bullying dan lain sebagainya. Tapi ternyata kalau misalkan kalau saya lihat nih penjelasan dari KRH dan Kak Wulan, Kanada lebih friendly kalau menurut saya. Amerika juga saya belum dengar bullying sih, cuman mungkin Wulan yang bisa cerita gitu. Cuman mungkin pertimbangan lainnya juga kan kayak yang Wulan bilang, apakah rencananya ingin pulang atau pengen stay? Soalnya mau gimana juga reputasi pendidikan Amerika kayaknya lebih terkenal gitu dibanding reputasi pendidikan Kanada. Kalau misalnya pulang ke Indonesia lulusan mana? Ada yang lulusan Amerika, ada yang lulusan Kanada. Nah sayangnya lulusan Kanada itu kayak bukan kurang dianggap sih, tapi kayak kelihatannya lebih wow lulusan Amerika gitu kan, kalau di Indonesia. Pride-nya lebih Iya. berbeda gitu ya. Ya, makanya itu sih kayak sebelum milih mau pilih US atau Kanada, harus dipikirin kira-kira plan ke depannya apa, apakah memang mau stay di negara tersebut atau emang pengen cuman sekolah terus pulang ke Indonesia gitu. Itu sih salah satu yang harus di-consider juga. Jadi pertimbangan ya, ini bukan hanya kalian tapi orang tua kalian juga. Kadang ada yang orang tua, aduh jangan lama-lama tinggalnya gitu kan, pulang ke Iya, Indonesia benar. dulu. Kadang ada yang seperti itu. Jadi ini tergantung ya, depends Mhm. keluarga kalian. Jadi silakan dipertimbangkan untuk izin bekerja setelah lulus kuliahnya juga gitu. Ya. Nah, ini yang paling penting juga biasanya yang dicari informasinya oleh orang tua dan sama student juga accommodation. Gimana pilihan untuk accommodation sendiri di US nih, Kak Ulan? Sebetulnya kalau accommodation itu, apa ya, jadi itu kan, jadi kalau accommodation itu, jadi karena saya kan sekarang kerja di properti juga, jadi punya idea tentang gimana sih akomodasi di sini gitu kan. Nah dulu waktu saya pertama nyampe itu, ada berbagai macam pilihan tuh mau kayak tempat tinggal kayak apa gitu. Cuman yang pertama harus di-consider itu apakah kita mau pilih on campus atau off campus. On campus tuh jadi, kayak apartemen, asrama, atau rumah yang dikelola langsung sama kampus itu sendiri gitu.
biasanya lokasinya itu deket sama kampus. Mungkin bukan deket sama kampus, di lingkungan kampus itu sendiri gitu. Tapi harganya biasanya jauh lebih mahal dibanding off campus karena mereka kalau nggak salah ada kayak beberapa plan yang misalnya plannya itu makanan itu termasuk dalam harganya itu gitu. Terus yang saya tahu juga kalau on campus gitu mereka tuh enaknya mereka punya ada kayak residence assistant gitu. Jadi itu tuh kayak student juga sebetulnya mereka itu sebagai membantu para murid yang tinggal di situ kalau misalnya ada masalah tentang sekolah, even kayak ada masalah tentang sekolah, masalah tentang housing itu sendiri gitu. Jadi kayak ada someone to talk to gitu kalau misalnya kamu ada masalah. Nah, itu kalau misalnya on campus. Kalau off campus itu pilihan lainnya itu off campus itu bedanya dikelola sama kayak private property management gitu. Lokasinya biasanya di luar kampus, cuman ya bermacam-macam sih, ada yang di dekat kampus, ada yang jauh dari kampus, tergantung kita preferensinya mau kayak apa gitu. Harganya juga macam-macam, tergantung lokasi, kamu lokasinya sejauh apa dari kampus atau sedekat apa dari kampus, terus kamu maunya yang 3 bedroom, 2 bedrooms, apartemen gitu, itu mengaruhi harga juga gitu. Terus in term of kontraknya biasanya mereka tuh macam-macam, ada kayak per bulan, ada kayak per tahun gitu, terserah gitu. Nah, oh ya kalau misalnya on campus itu biasanya itu per term gitu, bisa 4 bulan, 8 bulan gitu. Nah, bedanya accommodation di Kanada, di US dan Indonesia yang saya tangkap pertama kali adalah kalau di Indonesia kan biasanya ngekos gitu ya, bisa terserah nggak perlu ngisi kontrak, jadi pokoknya udah bayar selesai gitu kan. Kalau misalnya di sini itu semuanya harus tanda tangan kontrak gitu. Jadi kayak kamu kontrak berapa bulan gitu, terus habis itu harganya berapa gitu, terus apa aja yang include dari dari rent itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya ada banyak pilihan sih kalau misalnya nanti cari-cari tempat tinggal gitu, ada yang on campus, ada yang off campus, tinggal pilih aja maunya yang mana gitu. Waktu itu saya kuliah di sini juga ini dibantuin sama tadi itu International Student Center itu, kayak mereka ngasih lokasi-lokasi, oh di sini nih yang bagus, terus di sini harganya segini gitu-gitu. Jadi itu untuk membantu pertimbangan memilih tempat yang mana gitu. Oke, jadi mungkin kalau misalnya resident assistant tuh kayak konselornya gitu kali ya. Jadi kalau di sekolah tuh kayak guru BK, tapi kalau ini di dormitory itu tuh sebagai si konselornya gitu juga. Kayak gitu Bisa mungkin. dibilang kayak gitu sih, ya. Oke. Bisa dibilang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalau yang saya tahu nih di Kanada ini nih, karena kan saya sekarang kerja di property management buat sekolah ya, bukan buat sekolah, buat student housing gitu. Nah, salah satu tenan saya cerita, kalau misalnya bukan cerita, salah satu tenan saya ada yang resident assistant gitu. Jadi itu mereka tuh kerjaannya kayak sampai kayak make sure student-student yang tinggal di situ tuh nilainya bagus gitu, bukan nilai bagus, make sure nggak ketinggalan pelajaran gitu. Terus make sure kalau misalnya mereka ada masalah di kampus itu dikasih solusi gitu, diajak ngobrol gitu. Terus habis itu kalau misalnya mereka ada isu tentang roommate atau apa, mereka yang bantuin gitu. Jadi benar-benar kayak biasanya itu senior, kayak misalnya 1 tahun di atas kita atau kayak gitu. Jadi itu kayak orang yang udah pernah ngalamin di situasi seperti itu gitu loh. Oke, tapi ini jatuhnya dipilih sama sekolah atau memang kayak part time job? Itu dipilih sama sekolah, sama juga itu kayak kerja gitu, cuman itu kayak seleksinya itu ketat banget setahu saya. Jadi kayak ada requirement GPA kayak gitu juga gitu. Tapi jatuhnya kayak kerja, kayak dibayar juga gitu sama kampus. Oke, I see. Nah, terus tadi mengenai si yang on campus nih, untuk yang di lingkungan kampus sendiri, dormitory, apartemen dan lain sebagainya, itu sebenarnya untuk di US sendiri option itu dia ada yang di split nggak sih male and female-nya gitu? Sebetulnya iya bisa tergantung gitu. Ada yang apartemen yang semuanya all female, ada yang male semua, ada juga yang dicampur, tergantung preferensi kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya ada optionnya juga ya? Ada optionnya juga. Terus sebetulnya nih, saya waktu nyampe di US, saya kan tinggalnya off campus. Tujuannya kenapa? Karena lebih murah gitu kan.
Cuman saya dengar teman-teman saya yang tinggal di on campus tahun-tahun pertama tuh mereka senang tinggal di situ. Alasannya kenapa? Karena kalau on campus itu tuh kamu kan bakalan ditempatin punya roommate yang siswa-siswa baru juga gitu. Jadi kamu tuh bisa kayak bisa nambah teman gitu. Nambah teman terus habis itu biasanya kalau di on campus gitu mereka punya banyak program kayak ada movie night atau apa gitu. Jadi itu kayak banyak banget acara-acara. Jadi bisa mempererat ketemu sama sesama teman baru gitu, which is bagus buat tahun pertama baru tiba di negara baru gitu kan. Gitu. Itu sih keuntungannya kalau on campus. Kalau off campus, apa ada homestay? Kenapa? Kalau di US sendiri, ada untuk yang off campus, yang di luar kampus, itu apakah ada service untuk di homestay gitu? Ada juga. Biasanya tuh kalau homestay itu setahu saya buat yang ini ya, buat kayak yang umurnya di bawah 17 tahun, kalau nggak Oke. salah. Kayak gitu. Jadi harus kayak ada guarantornya gitu. Jadi biar kan dianggapnya masih kecil ya gitu. Jadi dianggapnya harus ada kayak parents yang mengawasi gitu. Setahu saya sih gitu ya kalau homestay. Mungkin saya salah. Saya nggak terlalu ngerti juga tentang homestay gitu. Oke, tapi yang pasti available juga ya kalau Iya. misalnya untuk pilihan housing. Oke, kita Mhm. langsung lanjut aja. Ini yang biasanya, waduh, international student, kita ke luar negeri kuliahnya. Kira-kira masalah apa aja nih yang bakal kita hadapin? Gimana nih, Kak Wulan? Iya, ya namanya juga international student kan ya, apa sih, biasanya lulus kuliah tuh umur berapa ya? Lulus SMA tuh kalau beneran langsung ke luar negeri itu kan 18 tahun, 17 tahun gitu, yang biasanya kita tinggal bareng sama keluarga terus gitu, kita punya privilege di Indonesia yang apa aja ada gitu kan. Ntar begitu udah keluar negeri sendiri pasti ada aja dong kayak masalah kayak homesick gitu. Terus mungkin nggak ngerti orang ngomong apa, language barrier gitu kayak dikiranya orang ngomong gini, ternyata bukan itu maksudnya gitu. Terus nggak berani buat ngomong karena nggak pede mungkin sama bahasa Inggrisnya kita sendiri. Terus culture shock gitu. Culture shock tuh kayak misalnya apa ya, sesimpel mungkinnya salah satu contohnya yang saya waktu itu sempet kayak, "Oh, ternyata begitu ya," gitu tuh kayak di Indonesia itu kan, apa ya, salah satu contohnya deh misalnya waktu di Amerika tuh orang biasanya Amerika dan Kanada gitu. Orang tuh biasanya kalau misalnya buka pintu, misalnya kamu ke mall atau masuk gedung, buka pintu gitu biasanya kita ngebukain pintu buat orang belakang. Jadi pintunya ditahan sampai orang belakang masuk juga gitu. Sedangkan kalau di Indonesia kan cuek aja, masuk pintu belakang langsung tutup gitu. Orang belakang yang buka pintu sendiri gitu kan. Kalau di Kanada tuh enggak. Jadi tuh Kanada di US tuh enggak. Mereka tuh kayak nungguin orang belakang masuk. Itu salah satu simple culture shock gitu. Salah satunya kayak gitu yang simple banget. Terus selain itu juga misalnya kayak apa sih ngerasa sendiri walaupun punya temen juga tetap kok beda ya kayak ngerasa sendiri namanya juga beneran sendiri sih nggak punya keluarga gitu kan. Gitu tuh sih salah satu masalah-masalah yang ditemuin waktu nyampe di US pertama kali gitu. Iya, emang culture shock sih yang biasa bakal orang hadepin ya. Kayak buang sampah aja kalau kita kan kayak ada pemilihan pun hanya organik, non-organik. That's it. Sementara kalau di luar negeri itu akan ada banyak lagi Oh pilihannya iya. sampai kayak kita harus baca dulu. Oh, kalau tempat Starbucks maksudnya ke mana gitu. Kayak Iya gitu. benar. Salah satunya itu. Sampai sekarang pun saya juga masih belajar itu buang sampah masukinnya kemana ya gitu. Karena benar-benar listnya, benar-benar di detail listnya ya. Jadi kalau misalnya Iya, di Indonesia ya udah mana aja deh gitu kan. benar-benar. Iya. Oke, kita lanjut. Oke, terus Oh, bagaimana nih? oh iya, jadi ya tadi itu masalah-masalah itu gimana sih caranya biar biar apa sih namanya mengurangi perasaan itu gitu. Betul. Ya, jadi ya itu involve di banyak student organisasi dengan kita involve banyak student organisasi kan kita jadi banyak ketemu teman baru gitu kan terus jadi tahu misalnya ketemu teman baru terus jadi mungkin kita juga bisa
discover new interest gitu. Mungkin tadinya kamu nggak suka masak, jadi suka masak. Tadinya kamu nggak suka olahraga, jadi suka olahraga. Jadi punya tambahan kesibukan gitu kan. Kalau misalnya kamu sibuk, jadi biasanya kan kamu nggak mikirin tuh udah nggak punya waktu buat mikirin yang namanya sedih-sedih atau mikirin yang lain-lain gitu kan. Terus yang tadi saya bilang juga kayak tinggal di on campus tahun pertama tuh biasanya ngebantu banget buat dapetin teman gitu. Karena ya itu tadi biasanya di on campus itu kamu punya bukan kampus tuh punya banyak kayak event-event yang bisa kamu datengin kayak ya macam-macam eventnya gitu. Yang penting buat mengenalkan sesama student lainnya gitu. Terus habis itu stick sama budget udah kita punya gitu karena ya itu lagi apa namanya juga keluar negeri kan nggak bisa lah namanya foya-foya apalagi yang tadi itu yang saya bilang di US saya nggak bisa kerja gitu jadi namanya nggak mau lah ngabisin uang orang tua gitu bayar kuliah aja udah mahal gitu jadi makanya harus stick to the budget. Nah saya juga ada beberapa tips sih gimana caranya buat budgeting waktu saya kuliah di US dulu gitu. Terus habis itu oh iya kalau misalnya tentang language barrier sebenarnya itu normal sih ya, namanya juga yang bahasa Inggris bukan bahasa pertama kita gitu. Jadi waktu itu saya ya walaupun nggak pede tapi kalau misalnya mau ngomong ya pelan-pelan aja gitu. Apa nggak usah pengen ngikutin orang lokal yang ngomongnya cepet gitu. Ya udah pelan-pelan aja orang juga bakalan sabar gitu dengerin kita ngomong gitu. Terus jangan takut ngomong karena kalau misalnya semakin banyak kamu ngomong, semakin banyak kamu bikin salah, semakin banyak kamu belajar gitu. Kalau nggak pernah ngomong, nggak pernah bikin salah, jadi nggak tahu, nggak pernah belajar gitu. Terus cari teman juga yang local student karena kan mereka juga kalau punya teman lokal kan mereka juga bisa jadi ngajarin kita gimana cara ngomong yang benar terus atau ngasih perspektif yang berbeda yang udah kita punya gitu. Terus yang terakhir ini sih yang paling penting sebetulnya waktu itu saya sering banget tuh reach out ke International Student Center karena di situ itu kan mereka punya banyak informasi tentang apa namanya murid-murid internasional jadi mereka bisa nge-connect kita dengan murid-murid internasional lainnya juga jadi biar kayak share pengalaman karena kan biasanya international student juga punya situasi yang sama ngalamin situasi yang sama biasanya kalau misalnya kamu ngobrol sama orang yang punya situasi yang sama jadi bisa relate gitu itu sih salah satu tipsnya gimana sih biar nggak terlalu sedih-sedih tinggal di luar negeri sendirian gitu. Oke, sebenarnya kalau mengenai tips untuk berteman, pada saat kita nyampe sampai US, tips yang Kak Wulan kasih antara cari teman Indo juga atau langsung reach ke international student yang lain atau sama local student. Di antara tiga ini mana yang lebih better untuk kita bisa belajar culture atau yang kita bisa langsung bisa adaptasi? Sebenarnya tergantung kalau misalnya mau tahu culture, tergantung culture apa yang mau kamu tahu gitu kan. Kalau misalnya kamu pengen tahu culture apa namanya US, ya pasti temenan sama orang lokal gitu. Cuman menariknya International Student Center itu, mereka itu kan ada student dari Jepang, student dari Cina, Korea, dari seluruh penjuru dunia gitu kan. Betul. Nah mereka tuh ada yang namanya kayak apa sih culture nights gitu. Jadi mereka ngasih presentasi, ngasih makanan itu semuanya free ya, ngasih makanan, presentasi gitu untuk memperkenalkan culture mereka gitu. Cuman ya jangan namanya juga dari Indonesia, di mana-mana namanya juga baru nyampe. Saya sih waktu itu personally saya nyari orang Indonesianya dulu gitu kan, biar bisa beradaptasi untuk pertama kalinya gitu. Cuman setelah itu ya jangan nempel sama orang Indonesia terus, karena ingat tujuan utamanya kan kita keluar negeri untuk menambah wawasan baru gitu kan. Kalau misalnya tetap stick sama orang Indonesia, nggak usah kuliah di luar negeri dong, gitu di Indonesia aja gitu. Oke, jadi tipsnya pas nyampe kita bisa kontak dulu yang student Indonesia, terus baru kita nge-blend sama local student dan international student lainnya. Mungkin ya. Itu sih saya kayak gitu. Tapi sepertinya saya juga akan melakukan hal seperti itu. Iya. Gitu. Oke, nah terus gimana? Tadi kan Kak Ulan udah cerita kayak ada manage budget tipsnya. Oh ya. Jadi tuh manage budget ya tadi saya bilang itu karena kan di US kan
agak sulit untuk cari kerja gitu. Jadi sebisa mungkin untuk nggak ngabisin duit orang tua gitu. Ini sih beberapa tips yang saya waktu itu lakuin waktu sebagai international student itu pakai budgeting app. Sebetulnya bukan budgeting app sih, kayak apa ya? Waktu itu tuh saya tuh nggak pernah di Indonesia, sorry di Kanada sama di Indonesia tuh saya nggak pernah, bukan nggak pernah, tapi jarang banget yang namanya pakai uang cash. Jadi semua pembayaran bayarnya tuh pakai credit card atau debit gitu. Credit card bukan berarti saya ngutang ya. Jadi bayar credit card biasanya buat buat ngumpulin poin, tapi habis itu langsung dibayar gitu. Kalau di Indonesia kan saya dulu malah kayaknya cuma punya debit card, nggak punya debit card gitu. Tujuannya apa sih? Kenapa saya waktu di US maunya pakai debit card atau credit card? Karena biar saya bisa nge-track pengeluaran saya itu apa aja gitu. Sekecil pengeluaran juga bisa di-track dengan debit card gitu kan. Terus habis itu yang kedua yang tadi saya bilang masak sendiri, karena bener masak itu makanan itu tuh kayak spending lumayan besar juga gitu kan, karena setiap hari kita makan berapa kali? 3 kali gitu kan. Kalau misalnya keluar makan terus, sekali makan tuh bisa $7 gitu di kampus, $7, $5 gitu. Coba aja kalau misalnya tiap hari keluar makan kali 3 minimal $5 jadi $15 gitu kan. Sedangkan kalau misalnya masak sendiri tuh $15 udah bisa masak buat makan berapa kali gitu. Selain itu juga kalau misalnya kamu masak sendiri kan jadi bisa masak masakan Indonesia gitu. Jadi biar nggak terlalu kangen-kangen banget lah sama makanan rumah gitu. Terus habis itu, tentang jangan beli buku kuliah yang baru. Maksudnya apa ya? Karena buku kuliah itu kayak buku pelajaran itu tuh mahal banget di US. Dan kalau di Indonesia seingat saya waktu saya di kuliah di Trisakti, mungkin jangan ditiru, cuma saya sering banget fotokopi gitu. Jadi nyari yang murah gitu kan, cari pinjem buku orang terus difotokopi aja yang banyak gitu. Jadi belajarnya dari situ gitu. Kalau di US nggak bisa kayak gitu kan, namanya jadi kayak pemalsuan buku gitu kan. Jadi tipsnya itu saya nggak pernah namanya beli buku baru. Biasanya saya ngeren, karena di US itu kamu bisa ngeren buku gitu. Bisa ngeren buku dengan harganya jauh lebih murah gitu, kayak setengahnya lebih gitu kan. Atau enggak pinjem dari senior gitu, pinjem dari senior. Atau beli buku bekas gitu. Cuman kalau beli buku bekas, make sure bukunya itu masih bisa dipakai untuk kuliah kamu, maksudnya masih bisa dipakai tuh materinya masih sama dengan materi yang akan kamu pelajari gitu. Terus habis itu selain itu juga use student ID, maksudnya di sini tuh kalau di US itu dan mungkin di Kanada juga itu tuh banyak banget diskon untuk student gitu. Di restoran kalau kamu ngasih student ID, di restoran pasti kamu dapat diskon. Misalnya kamu nonton, pasti dapat diskon. Misalnya naik transportasi, pasti dapat diskon. Apapun kalau misalnya pakai student ID tuh pasti dapat diskon gitu. Jadi jangan malu nanya kalau misalnya lagi ke tempat ini, oh ada student discount nggak gitu. Selama kamu punya student ID pasti dapat diskon gitu. Terus lumayan juga gitu untuk nge-save uang gitu kan. Terus yang terakhir tuh yaitu banyak ambil kesempatan dari service-service yang dikasih di kampus gitu, karena fasilitas kampus di US tuh bagus banget gitu kan, kayak mereka tuh ada part of kayak student life-nya, kayak ada event-nya itu, kayak misalnya mereka ada free movie night, free pizza day, atau concert, atau mereka kayak ada free transportation. Pokoknya banyak banget kayak service-service di kampus yang ngebantu kita untuk meminimalisir uang untuk ngeluarin buat foya-foya gitu. Oke. Nah, soal biaya makan tadi kalau saya hitung nih ya Kak Wulan, $5-7 per sekali makan. Hitung kalau misalnya $5 per sekali makan aja dikali 3 itu bisa $15. Kalau dirupiahkan sekitar 3 jutaan ya per harinya. $15 itu kalau misalnya $1 US 10.000, 150.000. Sorry, iya. 300.000 berarti ya per harinya. Ya. Wow, lumayan juga ya. Nah, mahal lumayan gitu. Iya. Kak, by the way, soal buku. Jadi sebenarnya kita nggak mesti beli buku baru berarti ya?
Jadi kita bisa sewa dan lain sebagainya. Sebetulnya tuh, ya itu, saya tuh selama saya kuliah di US, saya nggak pernah namanya beli buku baru, karena ya itu kan mahal banget. Jadi sebelum beli buku, make sure dicek dulu kayak kontennya sama nggak sih sama yang akan dipelajari sekarang gitu. Karena yang tadi itu bilang, tadi kan sebelum masuk sekolah itu kan kita dikasih silabus ya, Iya. kayak course outline-nya gitu. Nah itu dibandingin sama buku yang kita punya, itu ada semua nggak, mencakup nggak gitu. Kalau perlu tanya langsung sama profesornya gitu, profesor saya punya buku, saya mau beli buku ini tahun ini gitu, kira-kira bisa nggak dipakai gitu. Profesor sana ngerti sih kayak apa namanya, apa sih, uang buat buku itu mahal gitu, jadi mereka juga ngerti kalau misalnya kita mau beli buku bekas gitu, mereka ngasih tahu, oh buku ini misalnya udah nggak bisa dipakai gitu. Cuman biasanya nggak pernah ada masalah sih, biasanya saya kalau apa namanya, kamu pergi ke toko buku gitu, mereka ada section yang namanya buat buku-buku bekas gitu. Nah itu tuh banyak banget pilihannya, mulai dari buku bekas yang dari tahun paling lama sama tahun yang tahun lalu aja mereka ada gitu. Jadi ya banyak pilihannya gitu. Dia kalau mau mastiin sih pastiin tanya profesornya aja, bisa nggak pakai buku ini gitu. Itu lebih sure ya, lebih pasti ya untuk tanya profesor. Buku termurah dan termahal yang pernah dibeli ke Wulan berapa dolar? Aduh, berapa ya? Buku termahal, saya dulu pernah ada satu buku yang saya harus beli baru sebetulnya. Alasannya kenapa beli baru? Karena dosennya nyebelin. Jadi tuh dosennya itu dia itu tiap tahun dia itu nambahin materi yang, jadi tiap tahun tuh materinya nambah gitu. Jadi ada yang baru gitu. Macem-macem sih. Waktu itu saya beli buku itu ada yang harganya sampai kayak 250 gitu per buku. Wow. Sedangkan kalau misalnya kamu beli buku bekas tuh bisa $25, $50 kayak gitu. Jadi benar-benar harganya jauh banget gitu. Lumayan, coba bayangin kalau misalnya setiap satu term ngambil 4 mata kuliah. Satu mata kuliah mungkin butuh 2 buku. Kalau beli buku baru, satu buku misalnya kayak 250. Tinggal dikali aja berapa butuh buku tuh per term. Uangnya udah habis duluan, nggak bisa jajan. Betul, itu Gitu. per satu semester lagi ya. Per satu semester. Makanya itu. Oke, jadi penting banget nih buat di-manage. Tadi bener ya, kayaknya saya baru dapat tipsnya kalau kita lebih enakan pakai debit sama kredit biar kita bisa track, bisa tahu kita tuh udah belanja di mana aja, kita udah ngabisin uang kita di mana aja gitu loh. Dibandingkan dengan cash kayaknya lebih nggak berasa gitu ya. Iya, nggak berasa, udah hilang aja. Even kalau pakai debit card kan 1 sen aja kehitung gitu kan. Kalau pakai cash udah aja hilang gitu $10 gitu. Betul sekali. Oke, itu tips yang dari Kak Wulan untuk budgeting, dan sekarang tips untuk sukses kalau misalnya kita mau kuliah kuliah di luar negeri sebagai international student. Jadi kalau misalnya itu mungkin pertama itu jangan tinggalin orientation day. Nah, orientation day itu jangan dipikir kalau apa ya, karena waktu saya kuliah di Indonesia, orientation day di Trisakti itu, orientation itu kayak ospek gitu kan. Tahu lah kalau di Indonesia ospek kayak gimana sih, biasanya lebih kayak peloncoan gitu kan, di mana senior ngerjain junior, terus lebih kayak gitu biasanya di Indonesia waktu zaman saya. Kalau zaman sekarang mungkin udah enggak, teman waktu zaman saya sih kayak gitu. Nah kalau di US itu tuh beda banget. Orientation day itu lebih kayak apa sih? Bukan seminar, apa ya? Jadi itu kayak waktu di mana kita dikasih tahu tentang kayak misalnya kayak apa sih? Misalnya dikasih kayak kampus tour, terus dikasih tahu, oh student organization di sini tuh ada apa aja, terus habis itu dikasih tahu juga kayak misalnya gimana cara settling pertama-tama kuliah di sini, terus dikasih tahu kampus resource-nya apa aja gitu, karena kampus resource tuh benar-benar membantu banget selama kita kuliah di sana gitu, karena ya itu lagi, jangan mau sia-siain fasilitas kampus yang udah dikasih, karena benar-benar fasilitas kampus di US itu tuh bagus-bagus gitu kan. Terus yang kedua tipsnya itu jangan suka apa ya, jangan suka buang-buang waktu, apa ya bahasanya ya, kayak oh nanti ajalah gitu, misalnya mau ngerjain apa,
nanti aja lah gitu loh. Harus bisa harus bisa manage waktu gitu. Karena ya itu lagi kan kalau misalnya kita kuliah di US atau nggak cuma di US lah, di kuliah di luar negeri kan bahasanya udah beda gitu. Terus habis itu kita juga harus berjuang 2 kali lipat lebih gigih dibanding orang lokal. Nah, namanya kayak gitu kan berarti butuh waktu banyak gitu kan. Kayak gitu. Jadi dicobalah jangan entarlah gitu. Coba buat manage waktu lebih baik lagi. Terus yang ketiga, lebih familiar sama kampus resource itu. Nah, kampus resource yang saya maksud itu, waktu saya di US itu tuh ada yang namanya kayak writing center gitu. Misalnya writing center tuh kayak sebagai international student kita punya banyak banget paper gitu. Nah, terus kita nggak kebiasaan nulis akademikal dalam bahasa Inggris gitu. Jadi tuh writing center tuh benar-benar ngebantuin kita gimana cara nulis yang bagus. Mereka even ngebantuin cara ngecek grammar kita gimana gitu. Jadi benar-benar ngebantu kita buat increase nilai gitu kan. Terus mereka juga ada yang namanya speech center gitu. Itu juga kayak speech center gimana caranya kamu ngomong di depan publik kayak gitu. Itu semua free gitu kan. Jadi emang kayak tambahan-tambahan fasilitas dari kampus gitu. Terus library-nya juga bagus, kayak mereka kayak ada tempat belajar masing-masing. Saya waktu kuliah di US tuh saya sering banget sampai kayak ketiduran di kampus, di library gitu, karena saking PW-nya gitu belajar di kampus. Waktu saya kuliah di Trisakti, saya nggak tahu perpustakaannya di mana, saya nggak tahu gitu kan. Nggak pernah sama namanya menyentuh perpustakaan waktu saya kuliah di Indonesia gitu. Cuman waktu di US, perpustakaan tuh kayak go to place gitu loh kalau misalnya mau belajar gitu. Terus yang keempat, jangan malu nanya gitu. Kalau misalnya nggak berani nanya di kelas, misalnya ada pertanyaan yang kita nggak tahu gitu ke profesor, kalau nggak pede, tanyanya di luar kelas aja gitu, kayak minta bikin appointment sama dosen gitu, misalnya kayak mau nanya tentang ini itu gitu ke dosen gitu. Nah biasanya dosen tuh jadi kalau kita banyak nanya, terus kita banyak bikin appointment sama dosen kan jadi ingat kita gitu kan. Jadi itu lebih bagus juga sih. Jadi kayak dosen kenal kita karena itu tadi kayak kelas US itu kan banyak besar gitu kan. Saya yakin dosen nggak akan ingat satu-satu muridnya kayak apa gitu dan siapa gitu. Jadi kalau misalnya kamu sempetin waktu misalnya ketemu sama dosen di luar kelas itu bikin dosen kayak oh anak ini oh iya saya tahu nih anak ini gitu. Jadi bikin kamu stand out di depan dosen gitu. Terus yang kelima, banyakin involve di volunteer gitu. Karena yang tadi saya bilang, volunteer activity itu penting banget gitu. Itu salah satu requirement buat lulus kuliah waktu saya di US gitu. Terus juga join student organization buat nambah teman. Jadi kalau nambah teman jadi nambah networking. Buat mungkin nanti nyari kerja atau networking apa aja, mungkin buat networking minjem buku, pelajaran term selanjutnya, kayak gitu. Oke, itu tipsnya dari Kak Wulan. Mungkin kita bisa langsung next aja. Oh ini terakhir sih sebetulnya. Ini yang tadi saya bilang kayak kan saya udah ngerasain di 3 tempat nih di US, Kanada, sama Indonesia. Jadi apa sih employer perspektifnya untuk ke international student gitu di antara 3 negara ini? Jadi waktu yang saya alami waktu di US itu tuh kan sering banyak ada karir apa sih namanya? Kayak bukan karir, ya kayak ya jadi kayak di mana satu hari tuh banyak perusahaan-perusahaan datang terus kita bisa kayak ngobrol sama employer gitu-gitu kan. Fair gitu ya? Iya, job fair ya. Apa sih kata-katanya job fair. Nah itu waktu saya di US tuh yang bikin saya sedih tuh setiap saya ngeliat job requirement-nya mereka selalu nulisnya hanya meng-hire permanent resident atau US citizen. Jadi mereka tuh benar-benar mereka malah tidak consider international student gitu. Kenapa? Karena sebetulnya kalau mereka international student ini karena kalau mereka mau nge-keep international student mereka harus bayarin visa gitu kan, which is mahal gitu. Jadi makanya itu sih yang bikin saya sedih waktu itu kayak di US susah juga ya nyari kerja gitu. Nah itu employer perspective sama international student US. Tapi kalau misalnya kamu nanti
ke Kanada. Nah, di Kanada itu kan yang tadi itu di awal itu tuh welcoming banget sama imigran, sama international student. Asalkan kamu punya work permit, kamu bisa kerja gitu, nggak pandang bulu kamu dari India, kamu dari Indonesia, kamu dari Korea gitu. Asalkan kamu qualified ya kamu bisa kerja gitu. Nah, bagusnya lagi dari Indonesia karena itu tadi begitu saya kuliah di Indonesia, US, saya pulang ke Indonesia nyari kerja gitu kan. Bukannya saya nggak bilang jadi gampang, enggak, cuman kamu jadi lebih terlihat gitu, orang jadi ingat kamu gitu, oh ini lulusan US, bener yang tadi RH bilang, kalau misalnya ada lulusan US sama lulusan Indonesia, pasti yang diambil US gitu kan, jadi ya bagusnya gitu, karena orang udah mikir, oh lulusan US pasti bagus gitu, bagusnya kayak gitu, terus ditambah teman-teman saya yang dari Trisakti itu kan juga ada yang beberapa ada yang tetap stay di Trisakti, nggak keluar negeri, ada juga yang keluar negeri gitu. Kalau saya lihat teman-teman saya yang stay di Indonesia tuh apa ya, karirnya tuh ya gitu-gitu aja gitu loh. Kalau misalnya sedangkan teman saya yang udah keluar negeri tuh sekarang positionnya udah jadi manajer, walaupun sama awalnya juga dari Trisakti gitu kan. Cuman karena yang satu punya gelar dari US, yang satu nggak ada, itu bikin dia untuk lebih apa ya, lebih cepat gitu karir path-nya. Itu sih yang kalau menurut saya gitu. Iya, itu kayaknya di hampir semua company di Indonesia ya, bisa langsung kita comparing, bisa kita langsung bandingkan kalau misalnya kayak, wow lulusan US gitu. Sama, Ya. oh lulusan Singapura, pasti akan berbeda grade-nya. Even kayak, oh di Singapura juga lulusan NUS gitu, National University of Singapore, tapi ternyata kalau misalnya ada lulusannya US, even itu college misalnya, pasti akan lebih pride-nya di US sih gitu. Iya, iya. Lebih main ke pride sih, kan US Betul. gitu negara adikuasa gitu kan. Jadi kayak lebih Betul, betul, betul. wow gitu. Itu sih. Makanya Oke. itu, makanya apa harus tahu tujuan utamanya keluar ke kuliah di US tuh untuk apa? Apakah kamu emang mau stay di US? Kalau kamu mau stay di US, mungkin kesempatan kamu buat dapat kerja di sana akan susah gitu. Cuman kalau misalnya emang kamu pengen kuliah di US terus pulang, ya itu dia, karena employer di Indonesia kan pada wow lulusan US gitu. Nah, sebagai kebalikannya lagi, kalau misalnya Kanada nih, kalau misalnya kamu emang pengen menetap di Kanada, menetap di luar negeri, mungkin Kanada pilihan yang lebih bagus gitu dibanding US. Gitu. Oke, jadi semuanya ada plus minusnya ya. Jadi teman-teman silakan bandingkan dan juga jadi pertimbangan kalau misalnya mau studi ke luar negeri. Untuk saat ini saya buka Q&A session. Silakan teman-teman kalau misalnya ada yang mau ingin bertanya bisa langsung drop question kalian di bawah. Sebenarnya ini udah jam 9.15 tapi nggak apa-apa kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa langsung drop question kalian di bawah. Oke. Sebenarnya partisipan kita sebenarnya udah jadi berkurang nih Kaulan, tapi mungkin nggak apa-apa. Nanti ini videonya juga akan kita share di YouTube kita, di YouTube Salak Education Consulting. Jadi teman-teman silakan kalau misalnya ada ingin bertanya bisa drop question atau mau dinyalain mic-nya mau langsung ngobrol sama Kaulan juga boleh, silakan. Atau tadi KRH ada yang mau ditambahkan gitu dari presentasinya tentang Kanada mungkin? Boleh, Enggak sih, boleh. tadi kayaknya udah di-cover semua. Tadi kan perbandingan kerja di Kanada dan Amerika sudah diperbandingkan. Terus kayak apa namanya kayak biaya juga kayaknya udah dibandingin. Jadi kayaknya udah di-cover semua sama Ulan juga. Ya udah, mungkin kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan, teman-teman nanti bisa cek aja Instagram kita atau YouTube Salak Education Consulting atau bisa dicek juga sosial media kita. Yang pasti teman-teman kalau misalnya ingin konsultasi dengan Kaulan langsung pun, sorry saya minta izin dulu, apa diizinkan Kaulan kalau nanti ada partisipan yang ingin konsultasi atau tanya-tanya soal US? Oh iya, iya, boleh, boleh. Oke, jadi silakan ya nanti kalau misalnya ada yang ingin bertanya bisa langsung ditanya aja ke WhatsApp Salak Education Consulting atau ke sosial media kita, nanti akan kita hubungkan. Mungkin jika tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akan tutup saja. Mungkin kalau saya sendiri akan men-summary lebih ke
di US sendiri untuk studi application-nya sama seperti di Indonesia, sistemnya seperti di Indonesia. Jadi kayak sistem IPK-nya 4,0 dan lain sebagainya. Kemudian yang pasti kalau misalnya kalian mau studi ke luar negeri, kalian harus bisa mempertimbangkan mengenai bekerja setelah lulus atau menetap tinggal untuk bekerja setelah lulus atau kembali ke Indonesia atau mungkin kalian pengennya pernah bekerja di US dulu atau di luar negeri sebentar terus kemudian pulang ke Indonesia. Jadi silakan itu menjadi pertimbangan teman-teman kalau misalnya mau studi ke luar negeri. Selain itu budget juga yang pasti atau pengeluaran atau cost biaya teman-teman juga harus bisa mempertimbangkan di setiap negara itu kurs untuk ke Indonesianya pun juga akan berbeda-beda. Jadi bisa kalian mulai budgeting dari sekarang apalagi kalian ini masih kelas 12 atau misalnya ada yang mau lanjut S2 pun di luar negeri juga bisa ya. Jadi silahkan teman-teman bandingkan beberapa negara yang sudah di-mention. Kemudian untuk housing atau tempat tinggal, itu sebenarnya nggak ada masalah. Jadi teman-teman bisa pilih karena memang banyak sekali pilihannya, optionnya banyak sekali. Ada yang di dalam kampus, ada yang di luar kampus. Itu teman-teman bisa memilihnya langsung gitu. Oke, mungkin kalau dari saya itu aja. Ada yang ditambahkan mungkin kalau ada yang ditanyakan ternyata dari Najma Hanifah. Nggak, kalau nilai rapot SMA itu berpengaruh ke dalam apply ke UNIF nggak? UNIF US atau Kanada? Ya, silakan RH. Jadi ke Kanada dulu. Yang jelas sih nilai nilai kuliah, nilai SMA berpengaruh. Jadi semakin banyak, semakin tinggi nilai kamu, semakin banyak tempat kuliah yang bisa kamu masukin gitu, yang kamu eligible. Soalnya kan kayak di Indonesia gitu, kayak universitas kayak UI sama ITB kan standarnya beda sama universitas misalnya Universitas Sriwijaya gitu. Bukan berarti Universitas Sriwijaya jelek gitu, cuman permintaannya kan beda gitu. Nanti kalau misalnya kamu memang serius mau kuliah ke luar negeri, udah diskusi sama orang tua kamu, ngobrol aja sama Tasya gitu, terus kasih nilai rapot kamu, nanti Tasya bisa liatin kamu bisa masuk ke kampus mana aja di Kanada maupun di Amerika. Wulan, ada yang mau ditambahkan? Enggak sih, sama sebetulnya basically. Najma, mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi? Oh, tidak ada. Terima kasih. Ini ada Nabil private ke saya. Kak, izin bertanya, kalau kayak surat rekomendasi dan semacamnya gitu dibutuhin nggak sih? Surat rekomendasi apa ya? Kayak seperti apa maksudnya? Nabil, mungkin boleh kayak surat rekomendasi dari sekolah kalau mau daftar ke universitas US, surat rekomendasi gitu, Kak. Jadi sebenarnya nggak terlalu diminta ya. Jadi maksudnya tergantung maksudnya surat rekomendasi kamu apa. Cuman biasanya kalau dari kampus nih yang diminta nilai ijazah sama nilai rapot SMA kelas 12. Terus paling surat aplikasi atau sama satu lagi kalau misalnya kamu ada ekstrakurikuler atau kayak penghargaan yang kamu luar biasa gitu, itu bisa ditambahkan sehingga meninggikan kemungkinan kamu dapat kayak semacam pengurangan biaya kuliah gitu. Biasanya nggak banyak sih, tapi semakin banyak kamu menyediakan itu, semakin besar kemungkinannya. Tapi nggak diminta secara spesifik. Jadi istilahnya optional lah gitu. Itu menjawab pertanyaan kamu nggak, Nabil? Ya, Kak. Sama saya mau nanya satu lagi, Kak. Untuk kayak essay untuk masuk application itu dibutuhin nggak? Atau biasanya kalau dibutuhkan itu minimalnya berapa words kayak gitu, Kak? Berapa kata yang dibutuhin? Jadi tergantung nih kampus yang kamu mau tuju. Cuman kebanyakan sih essay itu diminta ketika mau apply-nya ke master. Kalau misalnya undergrad gitu atau S1, aku sih nggak terlalu lihat diminta ya. Kayak paling lebih kayak optional gitu. Oke, Kak. Terima kasih. Tapi ini beda-beda tiap kampus ya. Ini kan aku lebih ke Kanada ya. Wulan mungkin bisa cerita. Oh, Wulan kan di Amerika waktu itu tadi ada ini ya, ada pengalaman nulis essay ya.
Sorry Waktu Wulan. itu sih saya diminta esai. Saya waktu itu 2 malah diminta esainya, tapi saya lupa yang satu lagi itu apa. Tapi yang jelas itu diminta esai yang tadi itu kayak personal statement. Basically kampus cuma pengen tahu kenapa sih kamu milih kuliah di sini gitu. Kenapa mau ngambil major ini gitu. Basic esai sih sebetulnya, bukan esai yang kayak esai research gitu enggak gitu. Biasanya kalau research itu lebih kayak master mungkin ya. Gitu. Emang Nabil targetnya kemana Nabil? Kalau rencananya sih ya, moga-moga iya. Tapi kalau di US pengen rencananya kalau nggak di Stanford atau nggak di Harvard, itulah intinya. Ambil jurusan business management atau accounting and finance atau enggak IR, rencananya gitu. Iya kayaknya essay lebih umum di US gitu dibanding di Kanada. Di Kanada kayak cenderung lebih ngandalin nilai rapot banget. Oke Kak, terima kasih. Oke, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya tidak ada, mungkin saya persilakan kepada Kak Wulan atau Kak RH untuk memberikan closing statement. Aku sih nggak punya closing statement ya, cuman kalau misalnya ada pertanyaan atau mau connect ke kita langsung, pengen nyusul kita yang berdua di Kanada nih, yang jelas Tasya bisa bantu banget dan kalau misalnya kamu beneran ke Kanada, kita more than happy buat share our experience gitu, terus mungkin bisa bantuin kamu ngebuka jalan di sana dibanding menerka-nerka sendiri. Iya. Iya sih benar, karena yang tadi itu bilang lagi itu, karena kita kan pertama kali ya datang ke negara asing gitu. Jadi kalau misalnya udah ada seseorang lebih baik kalau ada orang Indonesia yang kiranya udah pernah ngalamin di situ gitu, lebih bagus sih. Jadi bisa ya nggak perlu menerka-nerka lagi lah, udah bisa di-guide ke sini, ke sana, harus seperti ini, seperti sana, seperti itu gitu. Enaknya kayak gitu. Oke, terima kasih kepada Kak Wulan dan Kak RH atas presentasi dan informasinya yang sangat detail. Yang pasti teman-teman nggak perlu khawatir, yang namanya studi ke luar negeri itu tidak sesulit yang kalian pikirkan, karena kami akan membantu dari mulai persiapannya sampai dengan panduan pada saat kalian akan tinggal di negara tersebut. Yang pasti kita lebih khususnya Kanada dan juga US, karena memang sudah ada sudah ada staff kita yang bisa membantu teman-teman untuk bisa stay di sana. Gak perlu khawatir kalau misalnya untuk adaptasi, banyak international student, banyak juga mahasiswa Indonesia, banyak juga mahasiswa Asia di sana, jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian merasa sendiri, kalian akan bisa beradaptasi dengan cepat, karena memang yang pasti kalian harus bisa memulai komunikasi dengan orang asing. Kalau misalnya dari saya itu saja, jika tidak ada lagi yang ditambahkan atau ditanyakan, saya akan tutup untuk hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah hadir pada webinar pada pagi ini. Nanti mungkin 2 minggu kemudian kita akan lanjut lagi dengan Kak Wulan ya. Dengan topik yang berbeda, nanti akan kami informasikan lagi melalui email dan juga sosial media kita. Terima kasih teman-teman, terima kasih Kak Wulan, terima kasih Kak RH. I'll see you next session. Terima kasih. Thank you, bye. Bye-bye. Terima kasih banyak, Kak. Thank Terima kasih banyak Kak. Terima kasih. you Nabil.